Saya juga masih anak Luhur Raya. Tanya Budi. Akhirnya kemudian saya juga bertanya-tanya. Dari Tanah Lu untuk Sulsel. Kenapa ini? Tidak gelisah kok itu sebagai pemimpin yang ada tidur di tahta kekuasaan. Terus ada rakyat kita yang kelaparan. Tapi saya ini kan tahu bagaimana caranya menang. Selalu bicara soal isi tas. Kenapa itu tidak dipikirkan? Selalu dijadikan ini sebagai komoditi geopolitik. Tapi apa konkretnya? Ya mungkin karena selama ini ya gubernur maupun wakil gubernur tidak ada yang dari Tanah Lu. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini saya undang salah satu tokoh anak muda yang memang agak sedikit mengganggu konsentrasi saya berpikir. Benarkah memang dia akan menjadi salah satu yang masuk ke arena untuk menghadapi pemilihan kepala daerah 2024? Di mana wilayahnya? Sebentar kita present dan sebentar kita spill. Tapi perlu saya sampaikan hari ini kita lagi ada di Best Brews 4 Point Sheraton Makassar. Salah satu kafe yang saya kira bukan hanya untuk nongkrong tapi juga untuk diskusi, sharing dengan berbagai macam kolega, paling cocok di Best Brews. Dan langsung saja kita present beliau. Toko yang sangat luar biasa, ada balihonya juga, bahkan banyak orang yang partisipasi bikinkan dan kita present melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga tumbuh di segala musim. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Kakak Budi Kamrul Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Budi. Siap. Hari ini saya mau tanya betul Budi. Siap Kakak Rizal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Aman kan ya? Aman deh. Aman. Jadi memang begitu memang pengantarnya supaya smash pertama. Kira-kira begitu. Ya, kemudian siap. Alhamdulillah. Saya itu kenal kita itu memang dari medsos, dari media dari internet lah, dengan yang muncul di tahun entah saya lupa tahunnya, tapi memang Tanya Budi memang cocok mengawali di situ Kak. Ya. IG-nya, Twitternya, semua sosmed namanya Tanya Budi memang. Tanya Budi. Itu berhubungan apa itu Kak? Itu kurir pengantar makanan. Ini yang masukku salah-salah agak bermasalah narasumberku ini Pak, ini pengantar makanan Pak, kurir. Padahal beliau ini dulu, enggak apa-apa Kak Dik? Beliau ini bapaknya adalah pernah menjabat sebagai bupati toko di Luhur Raya lah, yang kemudian memekarkan banyak kabupaten termasuk Pak Kamrul Kasim itu. Betul. Kenapa bisa? Sebelum saya masuk ke situ, kenapa Kak bisa sebenarnya masukku? Tidak banyak anak kepala daerah kok dong yang masukku. Ini cari gara-gara atau apa? Dinamika kehidupan. Oke. Jadi pada fase setelah almarhum sudah tidak menjabat. Baik. Ya memang kami juga masuk sebelum menjabat itu dosen, bapak dosen ya. Masih ya hidup dengan sederhana. Masya Allah. Kemudian Allah takdirkan untuk terpilih menjadi bupati pada waktu itu masih satu kawasan Luhur Raya. Ya, kemudian setelah menjabat beliau sakit, saya mendampingi dan seterusnya. Butuh biaya dan seterusnya. Dan memang hidup sederhana, kita masuk menjabat juga tidak pulang, juga tidak bawa apa-apa. Masuk pakai baju yang sama, keluar juga pakai baju yang sama. Dan kemudian memang pada fase-fase di lingkungan pemerintahan itu diajarkan dengan kesederhanaan. Contohnya, konkretnya, apa yang paling kita ingat sekali, yang tidak bisa kita lupakan? Saya terbentuk paling awal itu pada saat rumah jabatan membelikan saya sepeda. Oke. Kemudian almarhum bapak tersebut lihat saya naik sepeda karena dia pikir saya tidak pernah belikan anakku sepeda, dari mana dia bisa ini, karena di lingkup rumah jabatan kalau warga Palopo tahu Sakotai itu saya jalan naik sepeda, bapak saya sore-sore lihat, terus dipanggil, ditanya saya, siapa yang belikan kamu sepeda? Baik. Saya bilang dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Jadi rumah ada tangga rujab, rumah tangga rujab. Oh, dipanggil langsung dimarahi. Kamu jangan pernah didik anak saya pakai uang negara. Di situ Pak Jamal saya langsung, saya akhirnya shock karena waktu itu saya kan SMP ya. Saya shock, sepeda uang negara, apakah ini? Di situ saya bertanya. Sampai akhirnya di malam hari bapak marah, saya datang di dalam meja kerjanya, saya ngobrol. Saya langsung diceritakan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Wih, keren, betul. Di situ saya sangat teringat sekali dengan membuat pandangan hidup saya berubah pada waktu itu. Dikatakan bahwa pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz di dalam ruangannya datang anaknya, terus berdiskusi, bertanya tentang kebutuhannya. Bapaknya bertanya,
kau bertanya ini urusan apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi ayahku. Umar bin Abdul Aziz matikan lampunya. Heran, kalau kau cerita tentang pribadi, berarti ini urusan pribadi. Karena kita ada di rumah jabatan, berarti ini urusan negara. Kami matikan lampu karena energi yang digunakan dari listrik ini dipakai dari uang rakyat. Ini urusanmu, urusan pribadi. Terus dia masuk ke belakang, ambil lilin, kemudian dia nyalakan lilin, dia ngobrol sama orang tuanya urusan pribadinya. Di situ saya langsung bilang, wow. Merubah perjalanan hidup saya melihat lagi jabatan itu sudah, wah ini amanah, ini uang rakyat, ini fasilitas negara, tidak boleh digunakan untuk keputusan-keputusan pribadi. Jadi akhirnya saya ke sekolah jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki ke sekolah. Padahal Anda anak bupati. Iya. Bagaimana perasaan tak? Mohon maaf ini Kakak Budi, mohon maaf. Kipa Memporang, kau maafkan saya harus menyampaikan ini. Bukannya itu lumrah. Biasa itu. Fasilitas untuk bupati atau pejabat dengan keluarganya. Kan sudah ada biayanya, Bos. Tidak seperti itu saya dididiknya. Dan Anda tidak melawan? Saya tidak melawan karena memang pernah ada satu momen saya jalan kaki pulang sekolah, forader, mobil Pajero, ini dan lain-lain, dia lewati saya. Saya juga berpikir, Pak, kau lewati, masa kau lihat anakmu jalan kaki, singgah kau kah? Ambil mau kau naik, pergi masuk karena jalan satu arah pulang. Saya tidak diambil loh. Tetap saya di jalan. Di situ saya akhirnya bertanya dan saat itulah saya berubah pandangan. Soal pemimpin itu bukan soal apa posisimu, jabatanmu. Sudah tidak ada, saya anggap biasa saja. Bahkan saya harus lebih down to earth dari orang lain karena ya saya tidak boleh salah gaya, salah tingkah untuk soal menjadi anak pejabat itu. Kan hari ini kita kenal dengan istilah privilege. Saya tidak tahu itu kalau ada begitu. Ada privilege. Ada begitu ya? Harusnya dimanfaatkan dong. Aduh, saya harusnya tidak diajarkan. Bisa dimaksimalkan oleh saya oleh dididik, dibentuk, diajarkan dengan hal-hal yang sederhana. Tidak boleh, betul-betul diajarkan. Boleh tanya masyarakat Tanah Luwu. Saya boleh konfirmasi. Boleh dikonfirmasi. Bagaimana sosok almarhum Pak Kamrul Kasim? Ya. Bagaimana keteladanannya, kesederhanaannya, kepemimpinannya. Betul. Bisa saya konfirmasi dengan apa yang kita sampaikan. Silakan. Siapa tahu kita sendiri yang ngaku-ngaku ini kan. Silakan. Dan itu bisa merubah mindset seorang Dia mengajarkan saya betul-betul soal, wah udah ini. Saya kemarin Pak Jamal, minggu lalu saya jalan, pulang, ketemu dengan orang, dia bantu saya. Saya tidak tahu orangnya. Di mana ini? Di Palopo. Palopo, oke. Saya tidak tahu orangnya. Dia lihat saya, Pak. Saya siap bantu Ki Pak, apapun langkah politik yang kita lakukan. Mau kenapa? Siapa Ki? Saya bilang, Bapak tak dulu, kalau mau kasih pekerjaan orang, dia tidak lihat fee dan lain-lain. Kami cari mana ini keluarganya yang bisa kita kasih. Iya. Ini tidak ada. Saatnya sudah lama juga. Bisa Mika apakah yang bisa saya bantu? Saya bilang, jangan Pak, masih berefek. Jangan. Biar saya berikhtiar jalan. Tapi saya terima kasih atas support dan dukungan tak. Jadi saya pikir, wah ini efeknya, legasinya almarhum ini sampai orang sampai bisa bercerita seperti itu. Dan itu yang membentuk karakter saya. Jadi ketika saya berikhtiar mencari uang dan lain-lain, saya itu ya nggak usah gengsi, nggak usah malu. Karena tidak terbiasa saya dengan kemelekatan soal anak pejabat. Saya merasa seperti biasa saja. Karena dididiknya, dibentuknya seperti itu. Saya rasakan di rumah jabatan seperti itu. Tidak ada saya rasakan hal-hal yang berkaitan dengan menikmati uang negara untuk urusan pribadi. Kan enak tuh dirasa itu kalau makan Ki nasi bungkus rasa APBD. Rasa APBD. Kan begitu kan Jangan kasihan. Dan ini menjadi tontonan banyak masyarakat. Akhirnya kemudian orang, kalau jadi pejabat orang agak ada jarak. Jangan. Beda sekali kastanya antara pejabat dengan rakyat biasa. Jangan. Itu dan jangan. Anda tidak warisi dengan gaya-gaya seperti itu. Bahkan itu saya mau bilang, kalau kita pejabat, pemimpin itu melayani. Justru pemimpin itulah yang melayani. Jangan melihat kepemimpinan itu menjadi sebuah kokohnya, tangguhnya kekuasaan. Tapi ini adalah pelayanan. Siapakah yang melayani sebenarnya kalau pelayan? Jadi melayani, kita layani rakyat. Jangan kita yang merasa ada di atas daripada rakyatnya. Kita yang melayani. Definisi melayani itu bukan gimmick. Servant leader yang diajarkan dalam teori itu betul-betul kita melayani. Pelayanan terbaik bagi orang yang mau di posisi tertinggi, yaitu melayani orang yang paling bawah.
Di situ saya diajarkan banyak hal Pak Jamal. Bahkan kalau almarhum itu mau kunjungan kerja, kalau timur, ke Vale dan seterusnya, ditempatkan satu kursi di belakang saya untuk selalu ikut. Jadi kayak di bagasi belakang itu ada satu kursi tempat saya dan ada lighting untuk baca buku. Sebelum Bapak mau jalan, bagaimana ndak ujian Joko? Ikut, kau lihat. Jadi saya melihat, oh begini. Ini yang dia lakukan. Saya bilang apa maksudnya bapakku ini ikutkan saya. Cara mendidiknya begitu. Ini begini. Jadi saya melihat keputusan-keputusan diambil dalam sebuah pemerintahan itu memang diikutkan. Jadi saya juga berpikir, wah ini bentuk pelajarannya almarhum ini luar biasa saya dididik. Apalagi sekarang saudaraku, dinamika mentalitasnya kita menghadapi kehidupan ini. Kalau tidak tangguh, waduh, selesai kita, Bung. Selesai kita, Bung. Kalau Anda tidak tangguh, tidak persisten, ditambah tidak ada endurance. Selesai kita, Bung. Apalagi ada gengsi. Makanya tanya Budi itu, saya tidak mengukur apa-apa. Saya ini buah makan, butuh uang untuk hidup. Jadi antar makanan. Antar makanan. Dan anak bupati antar makanan ke rumah-rumahnya orang. Iya. Masuk tidak ada uang belanja tak begitu dikasih sama orang tua. Saya tidak terbiasa dengan begitu, mandiri Pak. Kita ini dididiknya jangan selalu. Tidak ada sempat melawan batinta. Ada tunjuk temanku anak bupati. Tapi tahu ada ajudan, ada protokoler, atau ada mungkin apa segala macam. Ya terasa sih waktu SMA ya ada diferensiasi. Pernah saya tanya. Waktu itu di sekolah saya di SMA 2 ada anak pejabat yang sama, Pak Rum, masih hidup beliau. Bupati Sinjai, kemudian ada Pak Adnan sahabat saya, bapaknya Pak Iksan, dan Gubernur Pak Sahrul. Pada waktu itu saya diferensi beda sekali. Saya naik becak pergi sekolah, teman-teman diantar naik mobil. Saya tidak merasa seperti apa. Pernah saya tanyakan, tapi saya tahu jawabannya bahwa untuk apa, karena saya sudah dibentuk, dididiknya itu ya bersahaja, sederhana. Fightlah kamu dengan kehidupanmu, buat sejarah dalam kehidupanmu. Saya sempat berputus asa Kak Budi, bahwa memang begini ini barang-barang. Karena kan pelajaran yang paling terbaik dari seorang pemimpin adalah apa yang masyarakat atau apa yang bawahan ini lihat. Dalam kemudian fasilitas keluarga yang sedemikian rupa akhirnya membuat orang kadang-kadang saya juga mau jadi kepala daerah karena mau dapat itu fasilitas lalu dimanfaatkan itu privilege untuk kepentingan pribadi. Dan saya mau confirm sekali lagi bahwa itu jauh Pak Jamal, itu jauh dari saya. Tidak ada potongannya Budi Kamrul Kasim seperti itu. Tidak ada. Di era milenial, era digital tidak kita ada ini Pak Jamal. Saya dididik, dibesarkan, dibentuk karakter saya dengan hal seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu Kak Budi, tanya Budi. Akhirnya kemudian saya juga bertanya-tanya. Dari Tanah Lu untuk Sulsel. Kenapa ini? Dia kapan? Maksudnya ini Sulsel. Berarti bukan Palopo saja ini. Bukan hanya Lu. Berarti termasuk Bulukumba, termasuk Makassar dan seterusnya. Saya potret lah beberapa, muncullah nama mata. Cuma kan saya tidak pernah dengar jelas dari kita. Ini bisa tuntut Ki. Penuntutan ya. Iya, saya mau tuntut Ki ini. Benarkah demikian? Ini desain, ini alami, atau ada satu peristiwa momen yang tiba-tiba peaknya, kayaknya saya perlu menjadi bagian representasi tokoh muda, tokoh Luwu, dan tentunya mewakili berbagai macam keresahan dan masalah di daerah Luwu. Kapan itu bisa kemudian? Prosesnya, saya kan memang aktif sebagai konsultan pemenangan pemilu. Expertise saya di situ. Di situ 10-15 tahun. Tidak jauh memang ya? Iya, tidak jauh. Saya terbiasa untuk bicara soal arah kebijakan publik. Saya arah survei, strategi pemenangan. Itu yang saya lakukan di aktivitas keseharian saya. Nah, pada fase pemilu, di setiap perhelatan, itu saya selalu diminta untuk maju. Baik itu di Luwu Timur, Luwu Utara, di Palopo, di Luwu. Diminta untuk maju, kapan kau pulang untuk kau bangun kampungmu, maju mau kau. Setiap perhelatan pemilu dari 2018 dan seterusnya. Muncul nama tak? Saya selalu ditanyakan untuk hal itu, tapi saya ini kan tahu bagaimana caranya menang. Selalu bicara soal isi tas. Selalu bicara soal berapa kemampuan yang kau bisa pakai untuk melakukan operasional untuk pemenangan pemilu. Dan saya ukur itu, saya bilang, kita ini kumpul uang 10.000, 15.000 kurir, mau mencapai misalnya
30 miliar, 40 miliar. Bagaimana ceritanya untuk mencapai di angka itu? Belum karena saya tahu, saya konsultan. Saya tahu bagaimana treatmentnya, bagaimana apa yang kita harus lakukan untuk memenangkan kandidat. Saya tahu berapa budget dan bagaimana komunikasi politik. Begitu saya ukur diriku, saya akhirnya urung lagi setiap perhelatan. Saya tanya, ya Allah, kapankah ini saya dapat rezeki kalau memang Engkau takdirkan saya untuk bisa masuk menjawab public call ini? Ya, public call. Public call, saya bilang saya tidak enak juga. Saya mau ambil. Saya tahu saya punya isi tas tidak ada. Tetapi saya tahu bahwa masyarakat merindukan kepemimpinannya almarhum. Dan itu ada di dalam diri saya katanya. Saya bilang, bagaimana Dik? Saya harus jawab setiap momen perhelatan Pak Rijal. Setiap momen perhelatan. Nah di 2024 ini. Pas masuk fase ini, baru 1 bulan yang lalu, after Ramadan lah ceritanya. Saya itu bertafakur di Ramadan, 10 hari Ramadan. Ya Rob, bagaimana kah? Bagaimana harus gayaku ini? Saya mau, servant leader saya mau, apa yang diajarkan oleh almarhum, saya mau turun. Saya mau betul-betul lanjutkan legasinya almarhum. Tapi kalau saya mau ditanya berapa uangmu kok bisa maju, bagaimana ceritanya ini saya harus mau elaborasi ini. Saya juga bilang sama keluarga, enggak bisa. Tetapi ada saya lihat keadaan, begitu saya baca peta politik 2024 ini menarik. Nah, menariknya adalah saya bilang kalau saya maju bupati di Luwu atau Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur atau menjadi wakil dan seterusnya di kontestasi kabupaten. Ini kan sudah ada dan sahabat semua, teman-teman semua yang maju di Luwu Tumir, Pak Ibas, Pak Budi. Di Luwu Utara ini ada Pak Suhaib, Pak Basir. Kemudian ada Farid di Palopo, Putri Dakat, teman juga. Di Luwu juga ada Basmin, Pak Tahudin, dan seterusnya Pak Asmarudin. Semuanya ini keluarga teman yang selalu kita ajak diskusi dan komunikasi. Saya bilang, loh, saya ini secara geopolitik, bapakku dulu mimpin seluruhnya. Kemudian dia lakukan pembagian kekuasaan. Mekarkan ini, mekarkan ini, mekarkan ini, mekarkan ini. Terus saya bilang, setiap perhelatan pemilu selalu ada representatif dari Luwu Raya. Itu pasti itu. Selalu diperhitungkan secara geopolitik karena jumlahnya 900.000 DPT-nya kurang lebih. Kemudian partisipasi pemilihnya tinggi. Dan kemudian ketika ada keterwakilan itu memang menjadi poros yang selalu menjadi penentu. Saya akhirnya tersentak. Kayaknya ada harapan ini. Saya jawab tidak menghilangkan keinginannya untuk satu kabupaten saja, tapi bisa mewakili jawaban panggilan public call tersebut. Kemudian akhirnya saya bilang, bagaimana kita coba? Ya kalau orang pikir, apakah gubernur Sulawesi Selatan atau wakil gubernur? Saya bilang itu urusan yang lain. Kita coba saja dulu. Kalaupun misalnya takdirnya ada di gubernur Sulawesi Selatan, kalaupun di wakil, ya boleh saja. Akhirnya saya bilang, paling possible mungkin wakil. Karena ini juga sudah 2 bulan mami, sedikit waktu. Ya paling possible wakil gubernur. Jadi kalau ditanyakan apa maksud dari Tanah Luwu, kemudian ada billboard. Ya ini representatif. Saya juga masih anak Luwu Raya. Wih. Dan memang seharusnya dan sepantasnya lurah itu selalu diperhitungkan. Nah, seperti itu. Bukan hanya persoalan geopolitik kalau bukan, saya. Iya, betul. Kita selalu mengenal bahwa Sombarigowa, Mangkau Ribone, Pajung Rilu. Ya. Yang memang secara kerajaan juga daerah kita ini memang Luwunya itu tidak bisa lepas. Ya, betul. Bukan hanya soal geopolitik karena jumlah suara. Ya. Itu kalau dari saya kakak. Ya. Tapi yang menarik adalah kemunculan itu kakak. Saya semangat. Karena orang taunya juga profiling saya kurir, profiling saya adalah konsultan. Begitu muncul orang jadi canggung. Iya, di situ. Saya mau lihatnya ini Pak Budi posisi sebagai pelayan kurir atau mau jadi pemimpin pelayan masyarakat. Di situ. Dan saya justru mengambil satu pelajaran dari kita Kakak Budi bahwa dengan kita menjadi kurir itu kan melayani orang. Oke, mantap juga ini. Artinya dari sisi itu saja kita sudah mau melayani tanpa mengambil itu gengsi bahwa saya DNA aku, darah aku, Kamrul Kasim ini bos, lurahnya, tapi tidak ada semua itu. Nah, namun ada satu yang menarik maksud saya begini. Ini kan perhelatan sedikit lagi Kakak Budi. Betul. Iya. Sedangkan toko-toko di Tanah Luwu ini kan juga ada beberapa. Sebutlah misalnya yang sangat top of mind di medsos yang hasil pot itu Ibu Indah. Oh ya. Iya. Muncul juga kita. Ya. Apakah cukup figur-figur lurah ini memang semiskin ini? Banyak Ji. Regenerasi. Keberanian dan regenerasi. Saya juga timbang-timbang. Apakah saya bisa menjadi tokoh yang menjadi representatif?
atau tidak. Tapi saya lihat kok tiarap-tiarap semua ini, kapan kita bisa menggongkan bahwa ayo kita gaungkan ini saya mencoba untuk mengelaborasi ini barang. Begitu saya muncul, ternyata support luar biasa. Apa support konkret? Saya Masya Allah, saya nggak tahu ya, spanduk-spanduk itu mohon maaf dicetak dan dipasang oleh teman-teman yang berkontribusi langsung, dia yang cetak, dia yang pasang. Uang pribadi? Ya, sumbangan? Saya Masya Allah itu enggak. Saya pikir Masya Allah, ini bilang Pak, ini yang bisa saya support Ki. Yang oke, saya enggak intervensi, silakan kita elaborasi. Harganya 50.000, ada yang kirim 1 juta ini. Saya bilang jangan disentuh. Saya pokoknya uang sumbangan itu silakan, dan terpasang seluruh raya. Saya bilang Masya Allah, saya terima kasih. Masa sih kan dah? Siap itu dikonfirmasi. Kita Wisnul agenda ke Palopo ada di Agustus kalau tidak salah. Kita confirm apa yang dia bilang Budi ini. Wah, siap. Iya, serius. Saya akhirnya juga rasa setiap pemasangan itu saya di-report ke Anda, saya tabek, saya pasang. Itu setiap pagi saya bersemangat. Oh ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan saya tulus niat betul-betul. Saya mau lanjutkan legasinya almarhum. Saya mau jadi perekat Luhur Raya. Ayo kita selesaikan ini bareng-bareng. Karena kalau apa sih yang ada di kepalanya seorang Budi ketika disebut Tanah Luhur atau Luhur Raya? Apa top mind yang terlintas langsung kalau disebut Luhur Raya? Kemirisan yang terjadi. Miris. Satu. Kemudian penanggulangan bencana yang, aduh ya Allah. Ini baru-baru terjadi bencana. Kelanjutan pembangunan yang karena politik mungkin tidak sinkron. Tidak dilanjutkan. Ini yang menurutku, ini kita harus duduk bareng yuk. Kita duduk bareng yuk. Kontribusi Luhur Raya untuk PDRB Sulawesi Selatan itu besar. 11%, Pak. 42 triliun dari 360 triliun. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonominya. Di Luhur Timur 1, sekian. Betul. Ketika lihat wilayah yang lain untuk Sulawesi Selatan 5, kok timpang, padahal kita menyumbang PDRB tinggi, kok pertumbuhan ekonominya rendah. Ini menjadi sebuah amarah yang ada di dalam diriku untuk saya harus gaungkan ini gong. Apa wacana yang Mbak Budi mau bawa? Yang pertama perluasan runway bandara. Itu legasi almarhum, diperjuangkan beliau yang ukur langsung, Pak. Bandara Buah ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa dia pikir ini Pak Kamrul? Masa mau bangun airport di sini? Mau apa? Sekarang Pak dirayakan, diselebrasikan. Bahkan rute penerbangan tambah lagi barusan. Saya bilang ini harus ditambah biar masuk pesawat nasional. Betul. Biar lebih dekat. Interkoneksi untuk penerbangan itu maksimal 3 jam untuk standar internasional. Jadi kalau ke Pare-Pare ya seharusnya kita naik pesawat nih. Ayo. Mau ke Luhur Timur, ke mana? Toraja, ya sudah kita naik pesawat. Yang kedua pertanian. Aduh, Pak. Modernisasi pertanian ini sudah harus dilakukan. Bangun penggilingan modern yang ada di kota Kabupaten Luhur. Manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi penggilingan supaya penyerapan gabahnya itu bisa dibeli masyarakat, diproses, di packing, kemudian dijual, dapat nilai tambah. Ini kan supply chain pertanian ini harus kita pikirkan. Dan saya bilang itu dulu. Hajar Mini. 1 di Luhur kita hajar itu. Yang kedua di Palopo. Kita ada karya sastra internasional, Ila Galigo. Itu kenapa sih kita tidak menjadikan sebuah brand wajah kita? Bahkan di luar negeri. Di luar negeri diakui UNESCO, Pak. Dipuja-puja karya sastra terpanjang, terbesar, terlengkap. Ya sudah, apa yang kita mau? Kita bangun gedung kesenian pertunjukan internasional. Namanya Ila Galigo Theater. Setiap tahun kita tampilkan. Di sampingnya kita buat perhelatan-perhelatan kecil. Misalnya kita mau bikin kreasi, kita mau bikin jualan UMKM, kreatif hub yang ada di sana. Kita tampilkan. Itu bisa. Bisa, kenapa tidak dipikirkan hal itu? Luhur Raya bisa itu. Bisa. Kita buat rumah sakit internasional di Kota Palopo. Luhur Utara, kakao terbaik di dunia ada di Luhur Utara. Masa sih? Iya, Pak. Ini sudah diakui internasional. Orang Swiss, Prancis datang melihat ini the best coklatnya. Kenapa kita tidak membuat pabrik pengolahan modern
coklat supaya nilai jualnya bisa naik, nilai tambahnya bisa naik. Kenapa harus selalu tidak dalam bubuk? Karena bisa jadi oleh ini. Pemerintah harus hadir di situ. Tidak bisa tidak. Kalaupun misalnya mau keterlibatan masyarakat, kita bikin perseroan. Berapa persentasenya kita siapkan lahannya, kita bangun. Dikelola secara profesional. Di Timur ya, Forest City, fix itu Forest City. Dia harus menjadi kota Makassarnya, dia harus menjadi kota Paloponya. Kita bikin kota modern supaya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu bisa terserap, orang bisa belanja di situ, orang-orang pertambangan di situ. Betul. Kenapa itu tidak dipikirkan? Selalu dijadikan ini sebagai komoditi geopolitik, tapi apa konkretnya? Oke, saya mau bilang kepada masyarakat Tanah Luwu, kalau memang misalnya ada takdir saya bisa masuk dalam kontestasi ini, kita selesaikan ini bareng. Ayo, saya komitmen. Tidak ada tendensi apa-apa untuk hal itu. Anda yakin sekali, ya, Pak Budi? Ya, ini masalah waktu saja, terlambat kita menyatakan. Tapi saya bilang, ada jalan. Ya, tidak ada kata terlambat ketika baru kodong Juni. Saya bilang, sudahlah, tabrak misalnya. Kalaupun juga masyarakat lihat cocok. Ayo saya juga tanpa tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. Kepala saya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu frame tadi tentang Tanah Luwu. Dari apa yang kita jelaskan tadi Kakak Budi, sebenarnya kita sudah mengkonfirmasi bahwa yang selama ini terjadi tidak mendapatkan perhatian lebih. Luwu ini tidak menjadi atensi, dia hanya menjadi atensi ketika mau pilkada. Ya, makanya saya bilang, kalau ini menjadi atensi, saya mau paling menjadi spot atensinya. Di tengah-tengah ada figur beberapa lain. Muncul, tapi saya bawa gagasan, saya wacana, saya bawa keberanian. Oke. Sebelum saya perdalam ke situ Kakak Budi, berarti kan sebenarnya kita mau koreksi pemimpin-pemimpin sebelumnya ini. Artinya di provinsi Sulawesi Selatan ini ya mungkin hanya fokus ke daerah-daerah tertentu, atau bisa jadi ya mungkin karena selama ini ya gubernur maupun wakil gubernur tidak ada yang dari Tanah Luwu, sehingga memperhatikan daerah ini. Saya nggak tahu ya. Iya. Pencapaian Sulawesi Selatan 4 tahun belakangan ini. Spotlight saya itu ada di 2 wacana. Oke. Yang pertama soal kemiskinan dan pengangguran. Oke. Kemiskinan ini Pak Jamal, kita kan 9 juta sekian ya, 900 penduduk Sulawesi Selatan. Angka kemiskinannya itu di 8,7% atau sekitar 788.000. Itu orang miskin dengan garis kemiskinan tidak ada kebutuhan pokok dan garis kemiskinan di perumahan, dia tidak memiliki rumah. Ini jumlahnya besar, 788.000 orang yang khawatir untuk mau makan apa besok. Apakah itu tidak dipikirkan? Tidak gelisah kok itu sebagai pemimpin yang ada tidur di tahta kekuasaan, terus ada rakyat kita yang kelaparan. Masa kok tidak terpanggil untuk mau selesaikan? Dan angkanya begitu terus, saya lihat kodong 8,7 sekian dan sekian. Apakah upayanya kita bisa selesaikan itu? Ayo dong kita pikirkan, masa tidak diselesaikan. Turun mau 4 digit ke atau berapa, ini konstan begitu terus. 8,8. Jumlahnya berarti tidak terlalu banyak yang turun. Begitu juga pengangguran. Yang menganggur dari data. Usia kerja kita di Sulawesi Selatan itu jumlahnya 7 juta something. Kemudian angkatan kerjanya itu dibagi 2. Ada yang memang bisa usia kerja, angkatan kerja, ada yang tidak. Yang bekerja ini jumlahnya 4.500.000. Kemudian yang bekerja dari 4.500.000 itu jumlahnya sekian. Yang menganggur, datanya 240.000 orang yang menganggur. Tidak ada pekerjaannya. Tidak ada pekerjaannya. Tidak tahu mau bikin apa orang Sulawesi Selatan. Dan angkanya itu 5,7%. Di 5 tahun belakang begitu terus, tidak ada perubahan. 240.000. Sekarang kau coba memposisikan diri menjadi bagian dari 240.000 itu. Tidak ada kau bikin. Bagaimana nasibmu? Bagaimana kau melihat pemerintah membantu untuk hal ini? Apakah perhatiannya kita untuk hal ini? Ini harus konkret, harus diselesaikan. Itu fokus saya. Untuk kemudian menjadi solusi dari sekian masalah itu. Oke. Tapi kalau begitu pertanyaan saya sederhana Kakak Budi. Apa penyebabnya itu? Nah, sudah mikir berapa kali pilih gubernur? Dalam satu periode saja ini ada 3-4 gubernur. Saya enggak tahu, saya enggak. Apa ini? Apakah karena orang Tanah Luwu susah diajak bernegosiasi? Saya tidak tahu. Atau adakah kebutuhannya yang kemudian tidak terpotret oleh pimpinan kita? Saya tidak tahu gaya kepemimpinan. Saya selalu menjadi konsultan kebijakan publik. Baik. Contoh misalnya ketika survei kebijakan publik, indeks kepuasan masyarakat ketika ditanya, memang selalu hal yang dikeluhkan itu banyak.
misalnya air dan seterusnya. Tetapi perhatian pemerintahnya itu yang kurang. Saya bahkan ini Pak Jamal, saya kan komando lapangan untuk pemenangan pemilu. Jadi orang melihat saya itu sebagai konsultan. Saya ini pimpin jaringan-jaringan di level desa, kelurahan, RT, RW. Saya pimpin ketemu dengan masyarakat. Biasa saya bilang ini janjinya. Saya pastikan puji saya punya klien. Orang yang menjadi saya dampingi pemenangan. Dia berjanji, begitu dia sudah duduk, ada di daftar kekuasaan. Pak, mana ini dulu janjinya? Ini saya yang dia tagih. Begitu saya pikir, saya ini tidak ada dalam situasi ini. Saya yang ditagih, berarti, ada deh. Serba salah. Deklarasikan gongnya ini deh, tidak maju Ki. Ditanya Ki soal kesejahteraan. Maju Ki. Ya, paling tidak bisa kita bilang, oke Pak, kalau memang kau memang percaya sama saya untuk hal ini, ayo Mi. Baik. Begitu Ki ceritanya. Berarti kalau begitu Kakak Budi, saya mau final confirm bahwa kita ini dalam kapasitasnya sekarang bukan lagi wait and see. Yes. Tapi siap. Siap. Sisa tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Maka ketika datang waktunya, kapasitas, kapabilitas, yang integritas, siap ya? Insya Allah siap. Saya bicara yang terakhir, isi tas. Aduh ini. Ini yang kadang-kadang juga menjadi momok ini barang Pak. Ya sudahlah, kita terbuka saja bahwa kondisi pilkada, pemilu kemarin sudah menjadi pembelajaran. Tentu mungkin banyak orang berasumsi bahwa pilkada tidak akan jauh beda. Termasuk juga cara menang. Ya kan kira-kira begitu. Cara menangnya adalah dan sebagainya. Bagaimana Kakak Budi meyakinkan para calon-calon gubernur atau para wakil gubernur yang kemudian sementara nonton podcast kita ini? Saya mau bilang begini Pak Jamal, ini kan kegelisahan kita bersama. Baik. Kapankah kita kutuk ini kegelapan berakhir? Subhanallah. Kapan? Baik. Kalau kita tidak lakukan ini dengan baik dari sekarang. 2024 mau kita tunggu lagi 2029, wacananya sama. Kita lakukan perubahan. Ada tawa orang yang punya kapabilitas misalnya, karakter teruji dan seterusnya. Tidak ada Ki uangnya untuk mau lakukan hal itu. Ya sudah, kita partisipatif masyarakat, sadar bersama. Kesadaran sosial, kesadaran kolektif. Iya, itu yang kita mau dorong. Ayo akhiri ini wacana-wacana begitu. Kalau misalnya memang bisa kodong kita dapat panggung, ketua partai izin, Pak Prabowo, izin Pak AHY, izin untuk di DPD, Iwan Aras Kak Iwan, untuk Gerindra, untuk Golkar ada Pak Topan Pawe. Caimin izin Kak Caimin bisa mungkin dapat sebuah atensi, tolong dinotif. Ya paling tidak begini saya mau bilang Pak Rijal. Kalau misalnya Cagup, saya tahu caranya menang. Baik. Dari strategi. Efektif dan efisien. Saya pengalaman membuktikan itu. Anda mendampingi. Saya sisa colek lagi jaringan-jaringanku di beberapa kabupaten yang saya menangkan. Bro, beda kini. Tapi kalau kau mau jalan, mau kau bergerak, ayo Mi. Insya Allah saya komitmen. Saya bawa ini barang. Insya Allah kalau memang kita mau Sulawesi Selatan baru dan lebih baik. Selesaikan itu barang-barang. Nih. Siap. Itu yang bisa kita garansi. Mau bagaimana? Apa kira-kira kalau bukan kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Ini sampai sekarang dua bulan lagi mau orang mendaftar. Sekarang masih otak-atik. Apa yang diwacanakan di balik layar ini? Kesediaan finansial kah? Untuk membayar bagaimana kapasitas untuk mau jadi menang? Sampai kapan Ki mau mengutuk kegelapan ini? Ayo Mi, sudah kita bahagia aja figur, tentukan di kertas suara. Dan ayo dong fair, jangan. Saya mau tantang malah. Kalau misalnya memang dipercaya masuk di kertas suara, no politik uang. Ayo kita adu gagasan. Itu tantangan. Iya dong, ayo dong. Challenge. Jadi kita bicara soal, kau mau bikin apa? Bukan berapa yang kau kasih. Sebentar sekali gitu uang 200-300 ribu, brother. Kau nikmati. Pokoknya kita ini sekarang, Pak Jamal, butuh teladan. Kita kekurangan keteladanan. Fix ini barang. Sehingga Sulsel tidak maju. Ya, itu Pak. Sehingga masyarakatnya masih Saya mau bilang begini juga bahasa. Apa dikata yang tepat untuk selengannya ini. Saya ini kurir melayani. Biar saya yang melayani. Kau gunakan saya punya pundak. Kau enjak untuk mau ke di atas. Saya mau yang di bawah. Jadi jangan kau lihat saya mau kejar kekuasaan. Mau kelihatan gagah-gagahan. Tidak. Yang kau lihat saya adalah kacamata ini orang mau melayani masyarakat.
Ini orang mau mengabdi untuk masyarakat. Ini orang mau teruskan legasinya almarhum bapaknya. Ada track record. Mungkin dengan begitu tergugahlah hatinya masyarakat. Sudah Miko dong. Ayo kita jadi contoh deh. Sulawesi Selatan ini menjadi pionir Indonesia Timur. Wih, ada tuh anak muda dari timur. Banyak kader pemimpin-pemimpin lahir di sana. Bukankah itu juga keinginan kita bersama? Betul. Ya sudah, konsensus nasional daerah aja ini barang. Kita sadar bersama, kita suguhkan adu gagasan. Sulawesi Selatan, no politik money. Wow, canggih Pak. Kapan mau tunggu? Sekarang mau ini nih perhelatan. Saat ini ayo dong ketum-ketum parpol, lihat anak-anak muda yang punya karakter. Karena ini kaderisasi, jangan namanya itu lagi. Harus berani maju. Mengenai terpilih, nanti tapi konsensus bersama bahwa tidak politik uang. Partainya ayo lihat. Disurvei, iya monggo disurvei. Ini kan baru. Betul. Siapa tahu dia bilang pakai survei lama belum ada namanya Budi Kamrul. Iya. Tadi kan survei baru. Iya, dan habis dari podcast ini ayo kita lihat. Mudah-mudahan berdampak. Saya terima kasih kita undang di momen ini kesempatan untuk anak-anak muda untuk berbicara. Betul. Inilah ruang yang memang harus banyak dimanfaatkan, terutama buat para calon-calon pemimpin. Kenapa? Karena mengakses pikirannya calon pemimpin itu terbatas. Ya kan? Mungkin di debat kandidat. Namo. Nabila moderator, waktu selesai. Tidak bisa disanggah ya. Iya, tidak bisa bos. Tapi dengan ada dialog begini, bahkan ke depan ide ini kita mau bagaimana seluruh calon kepala daerah masuk ke kampus. Saya menantang Ben. Senat mahasiswa. Buka ruang panggil calon gubernurmu. Panggil calon bupati wali kotamu. Saya brother, saya ingin perlihatkan ke ini buku merah. Oke. Buku merah ini ada. Ini sama dengan bajuku. Maksudnya apa ini? Saya kemana-mana selalu bawa ini buku merah. Okay. Buku merah ini adalah isi kepala saya soal kebijakan-kebijakan daerah. Program-program. Saya sudah berafirmasi. Kan saya selalu berinteraksi dengan bupati, pejabat, dan seterusnya. Begitu ada saya lihat hal yang baik, saya catat jadi program. Saya tulis dari 2016. Mimpi saya. Feel sedikit. Ini boleh agak di close up. Tabe. Nah, baca jika saya menjadi. Oke. Dreams. Oke. Nah, kemudian inilah gubernur bupati. Baik. 2016 saya sudah tulis ini. Ya, tapi ini tetap ada doa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Karena memang kekuasaan bapak saya jadi bupati, orang juga tidak kira-kira, Pak. Baik. Nah, ini gubernur bupati program yang saya tulis ide pendidikan, kesehatan. Jadi kalau kita bertanya soal apa program yang saya bikin, ada semua di sini. Terpatri di kepalaku. Mau bikin apa dan sebagainya. Mau bikin apa? Ayo mi. Masalah di Makassar apa? Ayo mi. Ada Jepade orang tanah lu yang begini. Ya cuman karena baru godong kita berani. Kenapa, saya juga pikir-pikir juga uang. Karena selalu terpatok itu. Ada jika uangnya ini Budi Kamrul. Tapi memang ada Jito. Ada cukup lah kodong. Untuk anak-anak ngopi-ngopi. Ada lah. Bensinnya. Di operasional kos politik ada Ji. Tapi kalau money politik harus menggadaikan, harus membeli masyarakat, merendahkan. Iya, Budi Kamrul Kasim tidak mau lakukan itu. Jangan. Tapi itu cara menang, bos. Makanya saya bilang kesadaran bersama. Saya dapat narasumber teman ngobrol yang menurut saya agak bikin emosi sedikit. Harusnya masih mau ngobrol ini, tapi saya tahu. Kita tunggu perkembangan. Apa yang terjadi? Kita tunggu beliau cari gara-gara. Apa kira-kira gebrakan-gebrakan? Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat ini ya segera. Segera melakukan gebrakan apa yang kita mau tunggu dan sebagainya. Langkah konkret. Ya saya terus terang roadshow ya ke toko-toko di Luraya, sampaikan keinginan dan lain-lain. Ada komunikasi Cagup juga sudah minta komunikasi. Ke partai-partai politik? Partai politik baru kodong. Jadi bagaimana narasiku? Dia tahu saya ini kurir, dia tahu saya ini konsultan. Terus dia tidak tahu kalau saya punya value lain. Nah, saya mungkin di momen ini izin Kakanda Iwan Aras, Gerindra Tabe. Siapa tahu, masukkanlah nama. Kita uji. Brother Adnan, ayo Pak Dani, ayo kita coba. Ada juga. Ceritanya simulasikan. Iya, simulasikan Mi. Jangan enggak disimulasikan. Siapa tahu menjelang ya mungkin ada survei. Ya kita pakai survei. Kita tidak tahu. Siapa tahu memang langsung dengan podcast ini tergugah hatinya masyarakat. Amin ya Allah, amin. Terpatik hatinya, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu karena kejutan politik almarhum bapak saya terpilih juga sama prosesnya. Dipersepsikan tidak ada duit. Dosen, kita masih antri beras pada waktu itu jadi bupati. Orang cari mana bupati kita? Oh, begitu masuk dalam pelantikan, langsung dia lakukan perbaikan demi perbaikan. Budi Kamrul Kasim, representasi geopolitik mewakili Tanah Luwu. Ya, siapa tahu di Makassar juga pernah kodong saya antarkan di Makassar, betul. Inilah orangnya. Yang kedua adalah anak muda.
Oke. Yang ketiga punya karakter, punya value, ada pengalaman leadership, dan juga beliau identik dengan ketokohan dari sang bapak almarhum. Insyaallah. Dan itu yang bisa menjadi inspirasi. Jadi kalau ditanya siapa role modelnya, tidak ada nama yang disebut selain bapaknya. Iya. Terima kasih banyak Kakak Budi. Sama-sama. Saya masih mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sibuk sekali. Terima kasih banyak. Masya Allah. Insyaallah kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Hehehe.